Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja UTS kami, yang dimana ini merupakan mata kuliah pemrograman basis data. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yaitu software aplikasi kasir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai job ataupun role dari masing-masing anggota. Yang pertama ada Irfan Syah sebagai programmer back-end. Lalu ada Muhammad Hafiz Ifani Irawan sebagai UI UX designer. Lalu ada Carlos Pinson sebagai programmer front-end. Selanjutnya ada Robilianto sebagai UI designer. Lalu ada Zila sebagai programmer database. Lalu ada Erika Titoni sebagai graphic designer. Selanjutnya ada Sunoto sebagai programmer back-end. Dan yang terakhir ada Vincenzo sebagai programmer database. Selanjutnya ada project problem background. Di sini kami hadir dengan tujuan untuk membantu orang awam yang tidak mengerti tentang software akuntansi. Untuk lebih mudah menggunakan aplikasi akuntansi dengan tujuan menginput barang dan mendata barang secara otomatis dengan menggunakan aplikasi. Project scope dalam penggunaan aplikasi kami ada dua, yaitu penggunaan aplikasi dan juga fitur-fitur yang akan diterapkan. Yang pertama, penggunaan aplikasi. Kami ingin agar user pemula dapat menggunakan aplikasi kami dengan mudah dan gampang. Poin kedua, meminimalisir visual yang ribet agar mudah dipahami. Ketiga, mempermudah fitur-fitur yang biasa digunakan agar memudahkan user. Fitur-fitur yang kami terapkan pada proyek kami yaitu sistem list data barang, sistem history, sistem penggunaan CRUD, menghitung jumlah data, mencatat data transaksi agar masuk ke dalam history. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ke fungsi fitur-fitur. Nah, di fungsi fitur-fitur ini kami akan menjelaskan secara detail mengenai fungsi fitur-fitur dalam aplikasi kami. Nah, yang pertama itu ada list data barang. List data barang sendiri yaitu berfungsi menampilkan data barang dari tabel barang lalu ditampilkan di dalam data grid view. Oke, lanjut yaitu ke history. History sendiri yaitu berfungsi sebagai memperlihatkan history pembelian dari customer dan dapat mencari history pembelian dari nomor transaksi dan menampilkan kode barang yang dibeli, kuantiti, dan harga total. Terus lanjut ke tambah barang. Tambah barang yaitu berfungsi untuk kasir dapat menambah barang yang baru dan kasir dapat mengedit kuantiti, harga, nama barang, kode barang. Lalu kasir juga dapat menghapus barang hanya dengan mencari dari kode barang saja. Terus ke poin yang terakhir yaitu fungsi fitur-fitur kami yaitu penjualan yang terakhir. Penjualan itu apa sih? Penjualan itu di sini fiturnya yaitu melakukan transaksi dari customer dengan menginput kode barang hingga kuantiti hingga bisa menghitung kembalian lalu akan dicatat dalam detail transaksi. Dari keempat ini fungsi fitur kami prioritaskan kepada user atau pengguna kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang propose is solution, yaitu fitur-fitur apa aja yang akan ada di aplikasi yang akan kita rancang atau kita buat. Yang pertama ada login form, yaitu fitur login menggunakan username dan password. Jadi nantinya user yang akan menggunakan aplikasi kita, dia harus login terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi yang akan kita buat. Kemudian yang kedua ada main menu application, yaitu tampilan utama atau main menu atau homepage, bisa dibilang menu utama dari aplikasi kita. Kemudian ada history atau bisa dibilang history kayak sejarah, yaitu untuk mengecek tanggal dan waktu transaksi yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi biar kita tahu apa saja yang pernah kita lakukan. Kemudian ada add items, yaitu fitur yang berfungsi untuk menambahkan barang ke data aplikasi kita. Jadi kalau kita ingin menambahkan suatu data barang, jadi kita bisa menggunakan fitur add items. Kemudian ada item data list, yaitu fitur yang berfungsi untuk melihat barang yang sudah pernah diinput. Jadi semisal kita telah menambahkan barang-barang tadi semuanya kita telah tambahkan, kemudian kita bisa melihat semua data apa saja yang kita tambahkan di sana di fitur item data list.
Baiklah, berikutnya saya akan serahkan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian form. Dan yang pertama adalah login form. Di sini, formnya berguna untuk memasukkan username dan password agar pengguna dapat login melalui aplikasinya. Dan di sini juga ada semacam fitur remember my password agar dapat mengingat password yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan di sini sync up untuk mendaftarkan ID maupun password yang baru. Yang kedua ada main menu application. Di sini merupakan tampilan main menu utama kami di aplikasi kami. Kasir. Di sini juga ada beberapa menu yaitu penjualan, histori penjualan, tambah barang, dan list data barang. Di sini merupakan form agar dapat kita memasukkan transaksi baru. Yang pertama ada nomor transaction yang nanti akan menjadi kunci utama agar dapat kita mengedit ataupun membaca isi dari data transaksi sebelumnya. Yang kedua ada ID barang. ID barang merupakan kode barang yang telah kita masukkan, yang telah kita buat sebelumnya di dalam tabel. Yang kedua ada nama barang, merupakan nama dari barang yang telah kita buat. Di sini terdapat harga, yang merupakan harga dari barang yang telah kita buat. Quantity untuk menentukan berapa jumlah kita beli. Dan di kolom sini merupakan melihat berapa sisa quantity yang di dalam stok kita. Stok total merupakan jumlah dari quantity yang dikali dengan harga barangnya. Dan nanti otomatis akan masuk ke dalam sini. Namanya total harga. Dan di sini ada label total harga yang dibuat untuk mentransfer berapa total harga yang telah kita belanja melalui akumulasi yang telah kita buat sebelumnya. Dan di sini bayar merupakan berapa uang yang telah dibayar oleh customer yang nantinya akan otomatis terhitung melalui jumlah yang ada di sini. Dan di sini terdapat kembalian juga, angka hitung otomatis. Di sini ada button baru, tambah, hapus, hitung, dan selesai. Di button baru merupakan awal mula kita untuk memulai transaksi yang baru. Lalu yang kedua ada tambah. Tambah di sini untuk menambahkan data-data barang yang telah kita isi sebelumnya ke dalam data grid view yang ada di bawah. Yang ketiga ada hapus. Hapus di sini bisa berguna untuk menghapus data transaksi sebelumnya maupun untuk menghapus salah satu data yang ada di dalam data grid view. Yang keempat ada hitung. Di sini hitung berguna untuk menjumlahkan berapa total pembelanjaan yang telah kita buat sebelumnya. Dan yang button terakhir merupakan selesai untuk mengakhiri transaksi yang telah kita buat. Lalu di sini juga terdapat history. History berguna untuk menampilkan data-data belanja yang telah kita buat sebelumnya. Yang di sini ada nomor transaksi yang merupakan kunci utama kita untuk mencari kode transaksi yang telah kita buat sebelumnya. Dan tanggal di sini akan otomatis terbuat ketika kita telah memasukkan nomor transaksi yang ada di sini. Dengan total harga juga. Di sini juga kita dapat melihat secara keseluruhan apa saja isi-isi detail dari transaksi tersebut. Keempat ada add items yang berguna untuk menambahkan barang ke dalam tabel kita. Di sini kita juga beberapa tabel button yang berfungsi sebagai tambah untuk menambahkan data baru. Edit yang berguna untuk mengedit data yang telah kita buat sebelumnya agar kita dapat mengganti baik itu dari nama, harga maupun jumlah stok. Yang ketiga ada hapus. Hapus berguna untuk mendelete data yang telah kita buat sebelumnya. Di sini jika kita ingin menambahkan tambah barang, kita hanya perlu mengisi kolom-kolom yang ada di sini, mulai dari kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Dan akan otomatis dimasukkan ke dalam tabel database kita. Yang kedua ada edit. Kita hanya perlu memasukkan kode barang yang ingin kita edit. Misalnya KB002. Maka akan otomatis, jika kita klik enter, maka akan otomatis muncul nama barang, harga barang, serta jumlah barang berdasarkan dari kode tersebut. Jadi kita bisa mengedit mulai dari nama barang, harga barang, serta jumlah barang. Jika kita mengklik edit. Yang ketiga ada hapus. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu memasukkan kode barang yang menjadi tumpuan
yang menjadi primary key di dalam tabel ini. Jika kita memasukkan kode barangnya, maka akan otomatis, jika kita mengklik enter, maka akan otomatis akan muncul nama barang, harga barang, serta jumlah barang. Dan di sini jika kita mengklik hapus, maka akan otomatis data tersebut akan dihapus di dalam tabel kita. Yang kelima ada item data list. Di item data list kita bisa melihat apa-apa saja nama barang, apa saja kode barang, nama barang, harga barang, serta jumlah barang yang ada di dalam tabel kita secara keseluruhan. Kita bisa melihat mulai dari kode, nama, harga, dan jumlah. Seperti ini. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ERP design dari proyek kelompok kami. Di sini ada kasir. Di dalam kasir ada nama kasir, kode kasir, dan password kasir. Di satu kasir memiliki banyak transaksi, sedangkan di transaksi ini Anda memiliki nomor transaksi dan tanggal transaksi. Di satu tanggal transaksi, di banyak transaksi memiliki satu toko, sedangkan satu transaksi memiliki satu detail transaksi yang berisikan nomor transaksi, kode transaksi, dan quantity. Di detail transaksi ini memiliki banyak barang yang berisikan kode barang, nama barang, dan harga barang. Untuk di data mapping diagram, kami di sini membuat di tabel kasir ada kode kasir dengan variabel datanya char sebagai primary key, dan nama kasir pacar 50, dan password kasir pacar juga 50, dan di tabel transaksi ini ada primary key-nya nomor transaksi char 55, dan tanggal transaksi date, total barang integer, total integer, dan subtotal integer. Di detail transaksi ini ada nomor transaksi yang menjadi primary key dan foreign key, dan kode transaksi barang juga sama menjadi primary key dan foreign key, quantity integer, total integer, dan di tabel barang ada primary key kode barang dengan char 5, nama barang pacar 50, dan harga barang integer, total barang integer. Ini merupakan DDL script yang kami pakai untuk membuat tabel di SQL Server. Pertama kami membuat kasir yang berisikan kode kasir, nama kasir, password kasir, dan primary key-nya kode kasir. Untuk di tabel transaksi sendiri ada nomor transaksi dan tanggal transaksi, dan primary key-nya nomor transaksi. Untuk tabel barang sendiri ada kode barang, nama barang, harga barang, dan primary key-nya sebagai kode barang. Untuk di detail transaksi ini ada nomor transaksi, kode barang, dan dan quantity sebagai integer. Dan menjadi primary key-nya itu nomor transaksi dan kode barang. Untuk foreign key-nya ada kode barang yang mengambil dari atau references dari tabel barang atau kode barang. Untuk foreign key yang kedua, nomor transaksi mereference dari tabel transaksi yang diambil ada nomor transaksi. Selanjutnya ada CRUD transaction in application. Pada aplikasi kasir kami juga akan menggunakan CRUD untuk menambah, menghapus, dan mengedit isi tabel secara transparan. CRUD akan dibuat dalam store, prosedur, maupun function di SQL Server, lalu akan dipanggil dalam aplikasi. CRUD akan diletakkan di dalam button atau sebuah kelas yang sudah dibuat. Lalu kami menggunakan transaction yang digunakan pada aplikasi dan function triggered yang akan digunakan untuk mengurangi kuantiti barang ketika sudah melakukan pembayaran barang. Mungkin segitu saja untuk presentasi proyek yang akan kami buat untuk sistem basis data ini. Kami minta maaf jika melakukan suatu kesalahan. Thank you.